Hantu Cate de Montsegur dihantui oleh martir Qatar yang dibakar hidup-hidup oleh Inkuisisi. Cate de Montsegur terletak seperti seorang penjaga di puncak gunung yang terpencil di Pyrenees, dengan batu-batu yang sudah lapuk menyimpan berabad-abad sejarah. Benteng ini berdiri lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut, menawarkan pemandangan panoramik dari lembah-lembah sekitar dan medan yang berbatu. Namun, di balik fasad megahnya terletak kisah kelam dan penuh kesedihan, sebuah cerita yang berbisik di angin dan menggema melalui batu-batu, terutama pada hari-hari dingin yang diselimuti kabut. Pada abad ke-13, benteng ini menjadi benteng terakhir bagi para Qatar, sebuah kelompok agama yang menolak otoritas Gereja Katolik Roma. Mereka yang disebut perfects ini menjalani kehidupan yang sederhana dan asketis, mengecam materialisme dunia, dan mengedepankan kemurnian rohani. Keyakinan mereka, yang menolak konsep dosa asal dan menganggap dunia fisik sebagai sesuatu yang korup, dianggap sesat oleh gereja. Ketika jumlah pengikut Qatar semakin banyak, gereja di bawah kepemimpinan Paus Innocentius III melancarkan perang salib yang brutal untuk memberantas mereka, yang berpuncak pada pengepungan Montsegur. Pada tahun 1243, Montsegur menjadi tempat perlindungan terakhir bagi para pengikut Qatar. Sebuah benteng besar yang dikelilingi oleh tebing curam dan hanya dapat diakses melalui jalur sempit yang berbahaya. Benteng ini tampak menjadi tempat yang ideal untuk bertahan. Selama berbulan-bulan, para pembela Qatar bertahan melawan pasukan kerajaan Perancis yang dipimpin oleh inkuisitor kejam, Arnaud Amalric. Para Qatar menolak untuk menyerah, meyakini bahwa mati demi iman mereka akan membawa keselamatan kekal. Namun setelah pengepungan yang panjang dan melelahkan, persediaan makanan dan perlengkapan semakin menipis dan harapan mulai memudar. Akhirnya, pada tanggal 16 Maret tahun 1244, benteng tersebut jatuh. Namun, apa yang terjadi berikutnya jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Para pembela, yang berjumlah sekitar 200 pria dan wanita, diberi pilihan yang kejam, meninggalkan iman mereka, menyangkal keyakinan mereka, dan hidup atau mati demi iman mereka. Mayoritas memilih yang kedua. Dipimpin oleh pemimpin rohani mereka, para Qatar diarak turun dari benteng menuju dataran di bawah, di mana sebuah tiang pembakaran besar menanti mereka. Dalam tindakan kekejaman yang tak terbayangkan, mereka dibakar hidup-hidup. Api yang menghanguskan mereka seolah membakar jiwa Montsegur itu sendiri, meninggalkan noda di tanah yang tidak pernah pudar. Ketika api itu padam dan asapnya menghilang ke udara gunung yang dingin, benteng itu berdiri sebagai monumen bisu bagi kemartiran mereka. Namun, itu bukanlah akhir bagi jiwa-jiwa para Qatar. Legenda mengatakan bahwa roh-roh mereka yang dibakar hidup-hidup, tangisan mereka, rasa sakit mereka, dan penolakan mereka yang tak tergoyahkan, tetap menghantui bayangan kastil. Angin yang berhembus di pegunungan konon membawa suara-suara dari yang hilang, samar namun tak terbantahkan, melolong dalam kesedihan dan amarah. Selama berabad-abad setelahnya, pengunjung ke Montsegur mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Beberapa orang mengklaim mendengar bisikan mantra atau suara langkah kaki yang menggema di antara reruntuhan. Meskipun tak ada seorang pun di sana, beberapa orang lain melihat cahaya yang berkedip di kejauhan. Seolah-olah roh-roh para Qatar masih mencari cara untuk melarikan diri dari tanah yang telah menahan mereka. Lainnya berbicara tentang perasaan kesedihan atau ketakutan yang luar biasa yang menguasai mereka saat berjalan di dekat kaki gunung, tempat yang pembakaran itu pernah berdiri. Seolah-olah tanah itu sendiri merasakan berkabung untuk para martir, membawa beban penderitaan mereka selamanya. Tempat ini telah menjadi tujuan ziarah bagi mereka yang terpesona oleh sejarah dan mereka yang tertarik pada hal-hal supernatural. Beberapa datang untuk terhubung dengan masa lalu, untuk memahami tragedi yang terjadi di lereng berbatu itu. Lainnya datang dengan harapan yang lebih dalam, untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang gelisah dari para Qatar, memberi mereka kedamaian. Atau mungkin untuk menyaksikan warisan yang menghantui pengorbanan mereka secara langsung. Bagi mereka yang percaya, Montsegur bukan hanya sebuah kastil, itu adalah kenangan hidup dari babak brutal dalam sejarah. Dan dalam momen-momen sepi, ketika kabut bergulung dari lembah di bawah, dan matahari tenggelam di balik puncak-puncak berbatu, mudah untuk membayangkan roh-roh para martir Qatar masih berkeliaran di reruntuhan. Kehadiran mereka nyata dan dapat dirasakan seperti batu-batu di bawah kaki kita. Angin yang menyapu puncak gunung masih membawa suara-suara mereka, sebuah pengingat bahwa
Meskipun tubuh mereka telah habis dilalap api, roh mereka menolak untuk dilupakan.